Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali bersama saya di dalam channel Fortuna Channel. Kali ini kita bertemu dalam katekese iman Katolik. Saudara-saudara yang terkasih, gereja tanpa katekese ibarat penjala ikan yang mengumpulkan hasil jalannya ke dalam kolam yang bocor. Demikian juga umat Allah yang anti dengan katekese ibarat beriman tanpa ilmu atau iman yang buta. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kali ini kita akan merefresh kewajiban kita sebagai umat Allah dalam katekese baptis darurat. Kita tahu dalam iman gereja kita, baptis adalah sakramen pintu gerbang, di mana baptis ini adalah sakramen pertama, sakramen yang awal sebelum umat Allah menerima sakramen-sakramen yang selanjutnya. Dalam kesempatan ini kita ingin membahas tentang sakramen baptis darurat. Sebelum sampai kepada pembahasan baptis darurat ini, perlu kita ingat kembali tugas kita sebagai umat Allah yang telah menerima baptisan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita dibaptis, kita punya tugas, yaitu Tritugas Kristus. Tugas itu antara lain menjadi imam, nabi, dan raja. Artinya setelah kita menerima baptisan, kita punya tugas sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Sebagai imam, kita diminta atau dituntut untuk menguduskan diri sendiri dan menguduskan saudara-saudari kita. Sebagai nabi, kita diutus untuk menggembalakan. Jadi semua umat Allah yang telah dibaptis harus bisa dan mau menggembalakan sesama umat Allah. Tugas yang ketiga adalah sebagai raja. Sebagai raja, kita dituntut untuk memimpin dan mewartakan kabar gembira dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari 3 tugas yang kita emban setelah menerima sakramen baptis ini, kita tentunya harus paham apa tugas dan bagaimana cara melaksanakan tugas itu. Karena ketiga tugas ini adalah suatu kewajiban bagi kita di mana kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bila kita merujuk pada Injil Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, di sana ditegaskan bahwa kita punya tugas untuk membaptis seluruh bangsa, semua bangsa. Sebab dengan baptisanlah setiap orang akan menjadi murid Kristus. Di dalam kondisi normal, yang bertugas melaksanakan pembaptisan adalah uskup, imam, dan diakon. Tetapi pada kondisi darurat, semua umat Allah yang telah dibaptis berkewajiban
untuk membaptis saudara kita yang belum dibaptis, yang dalam situasi sakratul maut. Hal ini adalah tugas, sehingga kita tidak dapat mengelak bila kondisi ini kita hadapi. Oleh karena itu pula lah, sebagai umat Kristiani, kita harus dapat melaksanakan pembaptisan dalam kondisi darurat ini. Itulah yang disebut dengan baptis darurat. Perlu juga kita pahami bahwa baptis itu adalah sakramen yang sifatnya kekal. Oleh karena itu, seseorang yang dalam sakratul maut menerima baptis darurat dan selanjutnya ia sembuh dan sehat kembali, orang tersebut tidak perlu lagi menerima pembaptisan dari imam. Dari sebab itu, kita wajib melapor kepada gereja bahwa orang tersebut telah dibaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kali ini marilah kita pelajari, kita pahami bagaimana praktiknya untuk melaksanakan baptis darurat itu. Karena tidak bisa kita ingkari, walaupun di buku-buku liturgi sudah ada tuntunan pelaksanaan baptis darurat ini, tidak sedikit umat Allah yang tidak memahami dan tidak mau tahu, sehingga tidak menyadari bahwa pelaksanaan baptis darurat adalah kewajiban kita bila kita di dalam kondisi di hadapan saudara kita yang sedang dalam sakratul maut, yang belum menerima pembaptisan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana baptis darurat itu. Sebelum kita melaksanakan pembaptisan darurat, kita perlu persiapan, yaitu pertama air bersih yang akan kita pakai atau kita gunakan dalam pembaptisan itu. Yang kedua, nama calon baptis, nama yang akan kita pakai waktu pembaptisan. Yang ketiga, wali baptis. Sebab saat seseorang kita baptis, kita perlu wali atau orang yang menyaksikan, di mana orang tersebut minimal telah berusia 16 tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, beginilah rangkaian pelaksanaan baptis darurat sesuai dengan ajaran iman Katolik. Yang pertama, mari kita buat tanda kemenangan Kristus atau tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, salam. Ini adalah salam pembuka yang umum dalam setiap ibadat gereja Katolik. Sebagai contoh kita ambil, Tuhan beserta kita. Dan umat akan menjawab, sekarang dan selama-lamanya. Sesudah salam, dilanjutkan dengan pengantar. Pada pengantar ini perlu kita terangkan apa tujuan ibadat kita, di mana kita akan melaksanakan pembaptisan. Bahwa dengan pembaptisan yang akan kita laksanakan ini, saudara kita yang dalam sakratul maut ini yang akan kita baptis, dia akan mengalami pengampunan dosa, dan di situ juga setelah dibaptis ia akan menjadi murid-murid Kristus. Sesudah pengantar,
kita lanjutkan dengan pernyataan iman atau syahadat. Syahadat kita ucapkan bersama-sama bersama dengan wali baptis dan umat yang ada di tempat itu. Kalaupun si calon baptis tidak bisa ikut mengungkapkannya, ia dapat mendengar apa yang telah kita ucapkan dalam syahadat iman tersebut. Setelah selesai syahadat iman, kita lanjutkan dengan pembaptisan. Pemimpin akan mengatakan, saudara-saudari yang terkasih, maukah saudara bahwa anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Lalu umat yang ada di situ akan menjawab, ya, kami mau. Selanjutnya pemimpin akan berkata, maukah saudara bahwa si Joakim ini dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Dan umat yang ada di situ akan menjawab, ya, kami mau. Joakim, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saat kita melaksanakan pembaptisan ini, kita mencurahkan air pada dahinya. Sekali mencurahkan bersamaan mengatakan dalam nama Bapa, curahan kedua dan Putra, dan curahan ketiga dan Roh Kudus. Lalu umat menjawab, amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah selesai pembaptisan itu, acara pembaptisan darurat pun sudah selesai. Dan ini sah menurut iman kita. Ini sudah resmi bahwa saudara kita Joakim yang telah dibaptis itu sungguh-sungguh menjadi anggota umat Allah. Dan bila ia sembuh kembali dan sehat, ia tidak perlu lagi dibaptis oleh imam atau diakon. Tapi kita yang telah membaptis membuat laporan kepada pihak gereja agar saudara Joakim itu terdaftar sebagai umat yang sudah dibaptis. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kelihatan tugas ini ringan dan sepele. Tapi bila kita tidak memahaminya dan situasi seperti ini terjadi pada kita dan kita ada di sana, adalah menjadi suatu kesalahan bagi kita bila kita tidak melaksanakan pembaptisan itu kepada saudara kita atau saudara kita yang membutuhkannya. Semoga dengan katekese singkat ini kita semakin menyadari tugas kita bahwa dalam kehidupan kita, kita punya kewajiban membaptis saudara-saudari kita untuk menjadi murid-murid Yesus. Amin. Tuhan memberkati.